Kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Saya berharap.
pendapat pribadi Bapa. Saatnya kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Bukalah tanah hati kami Bapa, supaya kebenaran firman-Mu boleh mendapat tempat yang layak dalam hati kami Bapa. Dan firman-Mu boleh meneguhkan kami dan membekali kami masuk tahun 2023 ini. Kami percaya ada penyertaan-Mu, ada perlindungan-Mu. Kami anak-anak-Mu sebagai anak ya Tuhan yang penuh kasih daripada-Mu Bapa. Kami memiliki pengharapan yang hidup Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan dan kami mohon ke Bapa. Doa ini semua adalah hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Shalom. Ada sukacita. Amin. Saudara ya, setiap kita selalu mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Apapun yang terjadi ya, di mana tahun 2023 ini banyak orang memprediksi bahwa tahun apa saudara? Tahun gelap, tahun gak enak, tahun penderitaan. Tapi jangan takut, kita sebagai anak-anak Allah, saya beri judul ya, pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Ya, kita punya firman, punya iman, punya Allah yang kita sembah dalam Tuhan Yesus Kristus. Dia pasti akan memberkati engkau. Dia akan menolong engkau di saat kesesakan. Kita punya pengharapan. Ya, apa yang telah diprediksikan oleh semua orang, baik di dalam negeri maupun luar negeri, ini memang harus terjadi. Karena kalau ini tidak terjadi berarti Alkitab ini bohong, Alkitab ini penipu. Tapi Alkitab ini benar. Apa yang telah difirmankan oleh Allah lewat nabi-nabinya, lewat malaikatnya, semua telah tergenapi. Memang hari-hari ini adalah hari-hari yang sukar, tapi kita sebagai anak-anak Allah, kita tidak perlu takut. Ya, hal kegelapan boleh terjadi, tapi kita ada pengharapan. Ya, kita jangan putus asa dalam menghadapi tahun yang tidak enak itu saudara. Kita tetap percaya bahwa Yesus sanggup melakukan segala sesuatunya dengan baik ya saudara ya. Dimana apa yang terjadi, kita percaya bahwa Allah menyertai saudara dan saya. Amin saudara. Dimana dengan jelas dikatakan saudara, nah di sini saudara, kalau kita melihat saudara ya, keadaan semakin hari semakin tidak baik, semakin hari semakin tidak menyenangkan, tapi kita tetap percaya bahwa Allah yang kita sembah, Dia adalah Allah yang hidup. Di saat ini banyak orang depresi, banyak orang siswa khawatir, takut, emosi, bahkan banyak orang bingung, linglung dan sebagainya. Apa yang harus aku lakukan, apa yang harus aku kerjakan, karena tahun ini adalah tahun kegelapan. Tapi kita sebagai anak-anak Allah, ya saya beri judul firman Allah dengan jelas, pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Yesuslah yang menjadi pengharapan saudara dan saya, karena ini penggenapan firman Allah. Kalau firman Allah apa yang diucapkan lewat nabi-nabinya tidak digenapi, maka Alkitab ini bohong. Kita tidak percaya Yesus lagi, benar gak saudara? Tapi kalau memang digenapi, ini memang janji Allah. Apa yang terjadi dalam firman-Nya telah tergenapi. Mari kita baca di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Allah. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri, dan mereka tidak akan menjadi pemerintah. Mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih dan tidak memperdulikan agama. Ya, kalau saya lihat di hari-hari ini memang masa-masa sukar itu terjadi, banyak PHK besar-besaran. Ya, banyak orang mengalami kesulitan dalam ekonomi, toko sepi, pekerjaan sepi, pabrik-pabrik sepi, banyak karyawan di PHK. Ini memang penggenapan firman Allah. Ya, bahkan kalau kita melihat di akhirnya banyak orang tidak memperdulikan agama. Ya, saya melihat bukan di Indonesia saja, di Korea yang dulu pusatnya orang Kristen, sekarang mereka menganggap ibadah itu bagaikan warung atau rumah makan, saudara. Siapa saya yang sukai pendeta yang terkenal, begitu saya nyetel YouTube, saya bisa nonton. Katanya ibadah, tapi tidak korban uang, tidak korban tenaga, tidak korban waktu dan sebagainya. Mereka beli apa itu LCD yang besar, terus pakai YouTube, ya.
mereka ibadah di rumah. Katanya aku enak ibadah di rumah. Anak, istri, suami, ya semuanya cucu ibadah di rumah. Katanya ibadah tapi pakai celana pendek, kaosan singlet, makan kacang, makan rawon, makan soto, ya makan rujak. Nah katanya ibadah. Ini ibadah enggak? Ini orang yang tidak memperdulikan agama. Tapi saudara dan saya, ya kita masuk poinnya. Dalam menghadapi situasi yang tidak menentu ini, kita tetap percaya gandol Gusti. Saya akan pelayanan di saya. Waduh seneng lagunya. Gandol Gusti, gandol Gusti. Waduh seneng bacanya ya. Apa yang terjadi di hari-hari ini, kita punya Gusti Yesus sebagai pengharapan saudara dan saya. Jangan kita percaya kepada yang lain, tapi percayalah kepada Yesus Kristus, saudara ya. Mengapa hal ini terjadi di antara kita? Banyak orang yang tidak berharap kepada Tuhan, tapi mengharapkan manusia. Padahal orang yang mengharapkan manusia adalah orang yang terkutuk. Kalau orang sudah dikutuk Tuhan, kerja apa gagal, rencana apa gagal, pekerjaan apapun gagal. Benar gak saudara? Dikatakan dalam firman Allah saudara ya, dengan jelas, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Kalau saudara dan saya dalam menghadapi situasi yang tidak menentu ini, kita mengharapkan kekuatan kita sendiri, mengandalkan skill kita, kepandaian kita, mengandalkan keuangan kita, pasti Allah benci, Allah muak. Kalau Allah benci, Allah muak, engkau dikutuk, kerja apapun gagal. Oleh karena itu, apapun yang terjadi di tengah-tengah pengharapan ini, di tengah-tengah penderitaan ini ada suatu pengharapan. Ya, kita sebagai anak-anak Allah, mari kita baca di dalam Markus pasal 8 ayat yang pertama sampai ayat yang Markus pasal 8 ayat yang pertama sampai ayat 10. Demikian bunyi firman Allah. Yesus memberi makan 4.000 orang. Pada waktu itu pula ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya. Karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan sebab ada yang datang dari jauh. Murid-muridnya menjawab, bagaimana di tempat yang sunyi ini dapat memberi mereka roti sampai kenyang? Yesus bertanya kepada mereka, berapa roti ada padamu? Jawab mereka, 7. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan, dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka juga mempunyai beberapa ikan. Dan sesudah mengucap berkat atasnya, menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian mereka mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Segera naik perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Haleluya saudara. Dimana kalau kita melihat saudara ya, apa yang terjadi saat itu saudara? 4.000 orang tidak punya makanan. Ini perkara besar apa perkara kecil saudara? Besar. Karena di desa atau di pelosok yang tidak ada toko roti, tidak ada orang jual kue yang sebesar itu saudara. Benar gak? Ini bukan perkara kecil. Yesus sanggup memberikannya. Ya, yang penting apa yang terjadi di hari-hari ini, kita tetap percaya Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaannya dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kalau engkau perlu, engkau butuh, apa yang engkau makan, minum, apa yang engkau pakai, pasti Allah sediakan. Yang penting jangan engkau keinginanmu. Ya, kalau keinginan itu biasanya dari hawa nafsu.
Sudah punya sepatu, masih bisa dipakai, mau beli sepatu lagi. Nanti waduh yang modelnya 2 bulan kok sudah bosen, beli lagi. Ini namanya keinginan. Benar gak saudara? Tapi firman Allah dengan jelas dikatakan di dalam Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Di tengah-tengah penderitaan ini ada pengharapan. Allah punya rencana yang indah, bukan rancangan kecelakaan dalam kehidupan saudara dan saya. Oleh karena itu kita sebagai anak-anak Allah, apa yang terjadi di hari-hari ini, kita tetap percaya kepada Tuhan, saudara ya. Jangan kita ada 4.000 orang tidak punya makanan, ini masalah besar. Karena di kota kecil Yesus sanggup memberikan makan 4.000 orang. Mengapa di dalam keluargamu hanya 4 orang, 6 orang, 8 orang? Engkau gelisah, engkau susah, engkau takut, engkau khawatir dan sebagainya. Ya, jangan orang Kristen bunuh diri karena kelaparan, karena penderitaan. Tapi kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Yesus berkata, aku mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera. Aku memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara dan saya, di tengah-tengah penderitaan ini ada suatu pengharapan, ada pertolongan, ada mujizat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Benar gak saudara? Kalau kita baru baca tadi saudara dalam kitab Markus pasal 8 ayat 1 sampai 10, di mana ada 4.000 orang tidak punya makanan, Yesus punya belas kasihan. Saudaranya berharap kepada Dia. Mengapa mereka tidak punya makanan? Karena mereka tetap mengikut Yesus. Mungkin hari-hari ini kau berkata, aku utangku banyak, aku sudah pinjam bank, pinjam temanku, seandainya rumahku, mobilku tak jual untuk bayar bank sama temanku, tidak mungkin bisa tertutupi semuanya. Tapi percayalah kepada Yesus. Tuhan Yesus sanggup menolongmu. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bayangkan kalau kita menghitung mujizat daripada Tuhan Yesus, itu sulit untuk diketahui, sulit untuk dipikirkan. Ya, 7 ketul roti dan beberapa ekor ikan kecil. Itu mengapa saya katakan beberapa ekor ikan kecil? Karena yang membawa anak-anak. Berarti ikannya tidak mungkin ikan yang seberat 10 kilo. Pasti ikan kecil, mungkin ikan mujair atau ikan betik. Benar gak saudara? Ikan sepat kecil-kecil itu saudara. 7 ketul roti dan beberapa ekor ikan kecil. Untuk makan berapa ribu orang saudara? 4.000 orang. Sisanya berapa? 7 bakul. 7 tambah beberapa diambil 4.000. Profesor modelnya kayak apa? Suruh ngitung, dah ketemu. Bener gak saudara? Jangan kau bangga, wah aku pinter kumon, aku pinter matematika. Yesus itu sebelum ada kumon, sebelum ada pelajaran matematika, Dia sudah terlebih dahulu mengajarkan buat saudara dan saya. Kita hanya percaya dan berharap kepada Tuhan. Di dalam menghadapi situasi yang gak menentu ini, kita jangan putus asa. Di tengah-tengah penderitaan ini ada pengharapan, ada mujizat, ada pertolongan. Kalau kita hitung pakai akal, pakai rasio, tidak mungkin berharaplah pada Tuhan. Setiap kita orang yang berharap pada Tuhan, pasti ada pertolongan, ada mujizat, ya. Dimana kita sebagai anak-anak Allah, kita jangan khawatir dalam menghadapi situasi yang tidak menentu ini, saudara. Kita tetap percaya pada Yesus, saudara ya. Jangan takut kalau kita mengalami krisis besar saudara terjadi ini. Kita tetap percaya bahwa Yesus yang kita sembah, Dia adalah Allah Immanuel, Allah beserta kita. Dia adalah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Dibuktikan banyak hamba-hamba Tuhan berdoa
Dalam nama Yesus, orang sakit disembuhkan, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang tuli mendengar. Karena nama Yesus berkuasa. Berarti Yesus ada di tengah-tengah kita. Ya, memang dunia boleh terjadi mengalami kegoncangan karena penggenapan firman Allah. Kalau kita melihat keadaan seperti hari-hari ini, ya maaf, saya sebagai hamba Tuhan pun saya suka mendengarkan berita-berita, kadang-kadangnya ya TV One, Metro, CNN, Kompas, itu berita yang akurat, saudara ya. Di mana hari-hari ini kalau kita melihat terjadi apa? Gempa bumi, banjir bandang, tanah longsor, ya, dan perang bangsa melawan bangsa, kelaparan, penderitaan terjadi di mana-mana. Kita punya Yesus. Oleh karena itu jangan kita melepaskan Yesus, gandol Gusti. Amin, saudara. Pasti ada mujizat, ada pertolongan. Amin, saudara. Di mana kita mau belajar, saudara? Mengapa mereka tidak punya makanan? Karena mereka tetap ikut Yesus dalam perjalanan. Sampai Yesus akhirnya, hatiku tergerak oleh belas kasihan. Kalau saudara tetap setia mengiring Tuhan, Yesus punya belas kasihan. Dalam menghadapi situasi yang tidak enak ini, Yesus punya belas kasihan. Sehingga apa yang kau harapkan, apa yang kau nanti-nantikan, semuanya tidak sia-sia. Tuhan pasti memberkati kita semua. Amin, saudara. Dimana kita mau belajar, saudara ya, jangan dalam menghadapi situasi ini kita putus asa ya. Yang ketiga, orang yang ikut Yesus tidak pernah pulang dengan kelaparan atau kesakitan. Karena Yesus punya belas kasihan kepada saudara dan saya. Mereka tahu apa yang Yesus tahu apa yang mereka butuhkan. Ya, tak kala mereka mengikuti Yesus dalam perjalanan dalam 3 hari, ya, di mana mereka lapar. Yesus tidak engkau membiarkan engkau pulang dengan keadaan lapar. Mereka akan pingsan di jalan. Mereka akan sakit di tengah jalan. Benar gak? Tapi Yesus memperhatikan. Dia berkata kepada murid-muridnya, engkau harus memberi mereka makan. Bahkan murid-muridnya bertanya, bagaimana bisa memberikan mereka makan di tempat yang sunyi, di tempat yang sepi ini, tidak ada bakul roti dan sebagainya. Percaya, di tengah-tengah penderitaan ada pengharapan. Ya, sekalipun kepala negara kita Pak Jokowi mengatakan bahwa tahun 2023 ini adalah tahun yang gelap, tapi kita sebagai anak-anak Allah, kita mempunyai terang hidup, yaitu Yesus namanya. Amin, saudara. Kalau kita percaya pada Yesus dan menaruh harapan pada Yesus, pasti ada mujizat, ada pertolongan, saudara. Waktu saya pertolongan itu tepat pada waktunya, kadang-kalanya. Di mana waktu saya beberapa tahun yang lalu, saudara, saya akan gajian. Jujur, sebagai pengusaha, pasti kalau mau gajian itu yang diutamakan, saudara, uang. Benar gak, saudara? Kalau tidak digaji, karyawan bisa demo. Benar gak? Waktu itu saya mau gajian hari Sabtu, istri saya ngomong hari Rebo, ya apa? Ini gajian besok Sabtu, uang di bank tidak ada. Saya ngomong, loh kan ada tagihan dari si A, si B. Saya katakan demikian, saya bukan mengharapkan Tuhan, bukan mengandalkan Tuhan, mengandalkan skill saya, mengandalkan harta saya di tagihan. Loh besok Kamis kan ada tagihan si A, Jumat ada tagihan si B, siangnya juga ada lagi si B, si C, saya katakan demikian. Jumat ada 2, Kamis ada 1. Nah ini kan bisa untuk gajian. Ternyata saudara, hari Kamis itu saudara saya tagih, maaf Pak, ceknya belum ditandatangani, bosnya keburu keluar negeri. Saya ngomong sama istri saya, ini tagihannya tidak keluar, bosnya keluar negeri. Nah ini tinggal Jumat. Ya apa nih tidak keluar? Ya kamu doa, aku ya doa. Berharap baik Tuhan naik wis. Nek tidak keluar ya nanti Tuhan pasti tolong, saya katakan demikian.
Oh enggak bisa, kamu cepet usaha yang lain. Maksudnya istri saya suruh pinjem. Saya enggak usah pinjem. Kecuali kalau kepepet, enggak kepepet pun saya percaya Tuhan pasti sediakan. Sungguh saudara, Jumat itu saya tagih yang terakhir. Waduh, yang bendaharanya sakit Pak. Ini lacinya nggak ada yang buka. Waduh, istri saya ngomong, ya Pak, wis aku doa, aku tak doa. Saya mulai berharap Tuhan, saudara. Ya, jangan kau berkata, sekalipun kau hamba Tuhan, kalau engkau tidak berharap pada Tuhan, pasti akan mengalami ketakutan, mengalami kekhawatiran. Ya, sungguh saudara, waktu Jumat itu saya berdoa, istri saya suruh, kamu doa, aku tak doa. Akhirnya pagi, belum ada berita, saya ngomong, ayo wis kita doai. Nah, waktu saya doa, di situ terjadilah mujizat jam 9 pagi. Saya di bel setengah 9. Bapak ini kerja ya, seragam. Iya Pak, bisa mengerjakan seragam satpam. Oh bisa Pak. Bapak bisa datang ke tempat kami di Brebek Industri Pabrik Coklat. Oh bisa Pak. Terus saya ngomong bisa, Bapak bisa ngukur sekarang. Bisa Pak. Setelah saya ngomong bisa, saya bingung. Loh kita Sabtu, pabrik-pabrik kan tutup. Saya bel kembali, untungnya dia teleponnya pakai WA, sehingga bisa saya lacak. Saya bel kembali, maaf Pak, ini nanti saya ketemu dengan siapa Pak? Loh ya ketemu dengan saya. Loh kantornya akan tutup Pak, PO-nya gimana? Nggak usah ketemu dengan saya saja. Nah nanti pembayarannya bagaimana? Ya kamu ukur dulu, nanti selesai kamu tak kasih uang muka. Oh gitu. Sungguh saudara, saya langsung berangkat. Wis dah tanya istri ndak apa, beliau order tak ngukur gitu. Saya berangkat, ngukur saudara. Ngukur selesai, Pak terus gimana keuangannya? Ya kamu butuh berapa? Ya 50% Pak. Kenal tidak, tahu ndak, tahu-tahu saya dikasih DP 6 juta lebih. Saya langsung sini. Waduh puji Tuhan, ini gajian jam 3 sore, jam 9, jam 10 saya langsung mendapatkan berkat. Bayangkan saudara, kalau orang tidak kenal bisa melepas uang enggak? Tidak bisa, tidak mungkin. Benar nggak saudara? Tahu tidak, dikenalkan orang tidak. Dia hanya nonton WA bahwa Sarana Collection mengerjakan seragam. Saya dibel. Saya tahu dikasih uang. Ini mujizat. Apapun yang terjadi di hari-hari tahun 2023 ini, apa yang dikatakan orang dalam gelap, katakanlah di dalam terang. Bersama Yesus ada pengharapan, ada mujizat, ada pertolongan. Amin saudara. Kalau Yesus memberkati saudara dan saya tepat pada waktunya, saudara. Amin saudara. Jangan kita bimbang, kita tetap berharap pada Tuhan. Bersama Tuhan pasti ada pertolongan. Ya, dimana maaf saudara ya, saya agak sedikit terganggu karena apa? Agak pendek, saya harus gini. Wis, doa aja, minggu depan ada mimbar yang baru ya. Amin. Ya, amin, yang standar. Haleluya saudara. Dimana ya, jangan kita pakai logika, berserahlah pada Tuhan dengan sepenuh hati saudara ya. Dimana kita jangan meninggalkan Tuhan, berharaplah sepenuh hati pada Tuhan, jangan bimbang. Percaya Yesus, percaya dukun, percaya Yesus, percaya tukang guamnya, percaya Yesus, percaya pada orang pinter. Allah mua, Allah benci orang yang mengunduh hati. Kalau saudara belajar dalam kitab Kejadian, mulai dalam raja-raja sampai kitab Tawari saudara, siapapun rajanya Israel, ya, mereka jatuh bangun karena mereka terpengaruh dengan istri mudanya, sehingga mereka dipengaruhi penyembahan berhala-berhala. Ini yang terjadi saudara. Dikatakan Yakobus pasal 4 ayat 8 dengan jelas, ya, mendekatlah kepada Allah, maka aku akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai orang-orang yang berdosa, dan sucikanlah, hai orang-orang yang mendua hati. Jangan
hari ini engkau percaya kepada orang pinter. Kalau engkau sudah berdoa, engkau mungkin tidak mendapat pertolongan, engkau mulai putus asa. Oh Tuhan, ini ada ndak ya? Tuhan bisa menolong aku enggak? Mulai lari ke orang pinter, lari ke tukang buamia. Jangan saudara ya, tetap berharap pada Yesus. Gandul Gusti. Amin saudara. Ya, rino wengi gandul Gusti. Pasti ada mujizat, ada pertolongan. Amin saudara. Kita harus berharap sepenuh hati pada Tuhan saudara ya. Di mana yang keenam, bagi Allah yang tidak mungkin terjadi saudara ya. Karena kita memiliki Allah yang luar biasa. Kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia dan yang terpanggil dengan sesuai rencana Allah. Saudara ada di tempat ini, bisa duduk, datang dengan kehujanan, ya, berani korban. Dibuktikan ini saudara mengasihi Tuhan Yesus. Benar gak saudara? Saudara bisa beribadah di tempat ini, dibuktikan saudara adalah orang-orang yang terpanggil dengan sesuai rencana Allah. Kalau engkau tidak terpanggil, lapo tidur aja di rumah nonton televisi enak. Benar gak? Kita harus berharap pada Yesus. Di tengah-tengah penderitaan ini ada pengharapan. Bersama Yesus ada mujizat, ada pertolongan. Yang penting dalam menghadapi situasi ini, kita tetap menaruh harap pada Tuhan Yesus dengan sepenuh hati saudara. Ya, berharap bukan kepada orang tua kita, bukan pada orang kuat atau orang kaya, tetapi berharapan kita pada Tuhan Yesus Kristus saudara. Berserulah pada Tuhan, maka Ia akan meluputkanmu saudara ya. Dimana kalau kita mau dalam menghadapi mujizat, jangan kita hanya mengharapkan pertolongan Tuhan Yesus saja, tapi kita berani berkorban. Di hari-hari ini banyak anak-anak Tuhan tidak berani korban tapi makan korban. Ya, mudah-mudahan di sini tidak ada saudara. Di Jakarta banyak, tapi Jakarta juga kiriman jemaat dari Malang. Ya, kalau ada seperti ini bertobat saudara ya. Jadi pengharapan kita pada Tuhan Yesus Kristus. Ya, dengan sepenuh hati. Ya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu dan segenap akal budimu saudara. Dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Banyak di hari-hari ini, maaf, ada beberapa jemaat Tuhan, waduh, kalau di gereja bukan ikut ibadah sungguh-sungguh tapi matanya melotot. Sopo sing suki, sopo sing pengusaha, sopo sing iso tak singgol, sopo sing iso tak utangi. Ya, mudah-mudahan di sini puji Tuhan tidak ada yang ngaku saudara. Kita mau belajar saudara ya, di mana apa yang terjadi di hari-hari ini saudara, kita tetap percaya pada Tuhan Yesus Kristus saudara. 8 dan 9 saudara, mengapa sisa 7 bakul? Supaya mereka pulang ada berkat dalam perjalanan. Kalau engkau ikut Yesus, engkau berharap pada Yesus, engkau pulang dari tempat ini ada berkat di dalam perjalanan. Sampai di rumah, apa yang kau kerjakan, apa yang kau lakukan, Allah membuatnya berhasil. Karena pengharapanmu hanya pada Tuhan, bukan berharap pada lain. Ya, dimana saya sering kali mengalami mujizat demi mujizat. Ini semuanya pertolongan dari Tuhan. Ya, dimana beberapa waktu yang lalu saudara, saya setelah November, awal November masih rame, tahu-tahu Desember pekerjaan saya langsung plus habis. Rasa-rasanya putus asa, rasa-rasanya gerutu. Tuhan, aku ini Natalan, banyak pelayanan, banyak pengeluaran uang untuk memberkati gereja-gereja. Kene opo Tuhan kerjane kok sepi kayak gini? Loh, secara manusia gerutu, bener gak saudara? Tapi begitu Januari tanggal 7
Tahu-tahu setelah selesai pelayanan saudara Natalan terakhir, saya ada berkat turun. Luar biasa saudara. Saya diingatkan sama Tuhan waktu doa. Kenapa pekerjaanmu di bulan Desember tak buat sepi? Supaya engkau tetap sehat. Seandai kata pekerjaanmu rame, pelayananmu rame, engkau pasti sakit. Benar gak saudara? Tuhan itu punya rencana yang indah loh. Di tengah-tengah penderitaan ini ada pengharapan loh. Ya, apa yang kau butuhkan, apa yang kau makan minum, apa yang kau pikirkan, Tuhan sediakan semuanya, Tuhan atur. Oleh karena itu kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Ya, mungkin dalam rumah tanggamu, dalam pekerjaanmu, tokomu, usahamu, semuanya kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk apa saudara? Mendatangkan kebaikan. Ya, Allah tidak mempunyai rencana yang jahat, rencana kecelakaan, tetapi memberikan hari depan yang penuh harapan. Di mana Tuhan Yesus tahu saat mereka pulang diberikan sisa 7 bakul supaya engkau pulang dalam perjalanan ada persediaan makanan. Ini luar biasa saudara. Di mana ayat yang ke-10 saudara, Yesus meninggalkan mereka setelah masalahnya mereka selesai. Benar gak saudara? Tak kala mereka mungkin ngadakan KKR, ya, mereka merasa lapar. Selama 3 hari mereka mengikuti Yesus berbondong-bondong. Mereka tidak punya makanan, tapi mereka pulang disediakan 7 bakul supaya mereka ada persediaan makanan dalam perjalanan. Ya, setelah masalahnya selesai, Yesus meninggalkan mereka dan menyeberang di Dalmanuta. Demikian pula hidupmu di hari-hari ini. Apa yang kau harapkan, apa yang kau nantikan? Dunia boleh merancangkan sesuai dengan kebenaran firman Allah. Ya, memang di hari-hari ini akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Dan mereka tidak tahu berterima kasih. Dan mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak memperdulikan agama. Apapun yang terjadi ini semuanya tergenapi. Tapi kita sebagai anak-anak Allah, kita memiliki Yesus yang hidup, bukan Yesus yang mati. Kita memiliki pengharapan yang pasti. Oleh karena itu di dalam masa-masa ini, jangan engkau putus asa, jangan engkau khawatir, jangan engkau bunuh diri gara-gara dalam menghadapi masalah ini. Tetap tergantung pada Gusti Yesus. Biarlah renungan firman ini boleh meneguhkan kita semua. Mari kita masuk dalam doa. Bapa, hamba-Mu telah mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas kebaikan kemurahan-Mu serta kasih setia dan anugerah-Mu boleh menyertai, menjaga, melindungi kami, memimpin, menuntun kami Bapa. Apa yang kami lakukan dan apa yang kami kerjakan, Engkau membuatnya kami berhasil. Biarlah jemaat-Mu pulang dari tempat ini lain daripada waktu mereka datang. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang susah Engkau hiburkan, yang ada masalah Engkau berikan pertolongan-Mu Bapa. Tak kala mereka menghadapi masa-masa sukar ini, Engkau berikanlah mereka pengharapan. Yang diberkati firman Allah katakan bersama-sama. Amin. Bersyukur Tuhan untuk sore hari ini Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk kami bisa beribadah di tempat ini. Ini bukan suatu kebetulan Tuhan, tetapi karena kasih-Mu Tuhan. Meskipun cuaca tidak bersahabat, tetapi karena kasih dan kemurahan-Mu Tuhan dan pertolongan-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa hadir di tempat ini. Kami bisa memuji, memuliakan nama-Mu. Bahkan kami bisa menerima kebenaran firman-Mu Tuhan
yang sangat-sangat memberkati di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Engkau terus memakai Bapak Pendeta Lukas Sutopo, semakin hari semakin banyak jiwa-jiwa dimenangkan, semakin Engkau pakai lebih dan lebih lagi ya Tuhan. Semuanya ini adalah untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Sebentar lagi kami akan memberikan yang terbaik yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kiranya ya Bapa, persembahan yang akan kami berikan ini akan menjadikan kemuliaan untuk meluaskan kerajaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Untuk bangsa dan negara, yang kedua untuk sekeliling kita. Kita mau duduk kepala, kita mau berdoa untuk Bapa yang dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Kalau saat ini kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan, biarlah Tuhan firman-Mu boleh memkuatkan hati kami, memulihkan kehidupan kami. Di tengah-tengah penderitaan ada pengharapan. Biarlah Tuhan kami serahkan negara kami ke dalam tangan-Mu. Kalau saat ini Tuhan, Engkau mengetahui apa yang sedang dialami oleh negara kami, Bapak Presiden kami. Biarlah Tuhan kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Berilah hikmat akal budi-Mu yang dari surga Tuhan, supaya apa yang Dia lakukan benar-benar boleh menurut kehendak-Mu. Sebab kami tahu Tuhan, kalau kita melakukannya berlawanan dengan kehendak-Mu, maka bukan berkat yang kami terima, tapi kutuk yang akan kami terima. Kami berdoa Tuhan untuk para pejabat-pejabat tinggi Tuhan. Biarlah Engkau sendiri beri rasa takut akan Engkau, supaya dalam setiap apa yang Dia lakukan benar-benar didasari atas ketakutan akan Engkau, tunduk akan kedaulatan-Mu Tuhan. Sebab kami tahu hanya takut akan Engkau,
kami boleh menerima sejahtera-Mu, damai-Mu Tuhan. Biarlah kami serahkan negara kami ke dalam tangan-Mu, supaya satu kali kelak benar-benar Indonesia boleh mencapai negara yang damai sejahtera. Amin. Juga Tuhan, saat ini kami berdoa Tuhan, kalau banyak bencana alam yang kami alami Tuhan, kami secara manusia kami tidak bisa berbuat apa-apa, tapi kami mohon kemurahan-Mu Tuhan. Di tengah-tengah bencana kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau Allah kami yang berdaulat. Engkau sanggup mengerjakan segala sesuatu sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau pencipta alam semesta Tuhan. Kalau kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, maka Engkau sendiri yang akan bekerja Tuhan. Biar luputkanlah bangsa kami Tuhan dari segala bencana Tuhan, baik bencana apapun juga Tuhan. Kalau saat ini kami merasa Tuhan, alangkah menderitanya mereka Tuhan, kalau sampai alam murka kepada kami, tapi kami tahu Engkau adalah Allah dari segala-galanya. Kalau kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, kami tahu Tuhan tidak ada barang yang mustahil di dalam Engkau Tuhan. Kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau mendengar doa kami Tuhan saat ini Tuhan, karena kami tahu hanya Engkau lah andalan kami. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan terima kasih. Kami bersyukur kepada-Mu Bapa, kalau kami boleh ada di tempat ini, kami boleh bersekutu, kami boleh memuji dan memuliakan Engkau, dan kami boleh mendengar firman-Mu. Tuhan, Engkau sungguh Allah kami yang baik. Kalau Tuhan tolong kami, kalau Tuhan selamatkan kami, Tuhan Engkau tolong juga Tuhan. Di sekitar kami banyak mereka yang belum percaya kepada-Mu Tuhan. Oh Tuhan, di tangga ke kanan kiri, di sekitar Tuhan tempat ini banyak jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau Tuhan. Kau pakai setiap kami untuk Tuhan menjadi saksi-Mu, untuk memenangkan banyak jiwa untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, tanpa Engkau, tanpa Roh Kudus kami tidak mampu melakukan semuanya. Sebab itu Tuhan, Kau pakai setiap kami, Roh Kudus-Mu yang senantiasa bekerja melalui segenap hidup kami, untuk kami menjadi saksi-Mu. Karena firman-Mu berkata, jadikanlah semua bangsa murid-Mu, untuk mereka bisa mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati Tuhan. Oh haleluya, saat ini Tuhan kota kami juga Engkau berkati, supaya Tuhan banyak jiwa boleh dimenangkan di kota kami ini Tuhan. Oh Tuhan, Kau memberkati wali kota di tempat ini, supaya Tuhan berikan Tuhan hikmat yang daripada-Mu. Roh takut tangan Engkau di dalam memimpin Tuhan kota kami ini Tuhan, bukan dengan kekuatan sendiri, tapi biarlah kuat kuasa-Mu yang Tuhan megang kendali untuk kota Malang ini, sehingga damai sejahtera-Mu Tuhan turun atas kota kami ya Tuhan. Kami serahkan di dalam tangan-Mu. Kau memberkati kota kami, Kau berkati juga gereja-gereja Tuhan di seluruh Indonesia maupun di kota kami, supaya mereka bersatu Tuhan untuk Tuhan kemuliaan-Mu. Jangan mereka Tuhan saling Tuhan tolong ya Bapa, supaya mereka semuanya Tuhan hanya untuk kemuliaan-Mu, tidak Tuhan memegahkan diri mereka sendiri, tapi Tuhan satukan Tuhan setiap gereja-gereja di seluruh Indonesia maupun di kota Malang ini untuk bersatu Tuhan, Tuhan untuk melebarkan pekerjaan-Mu, banyak jiwa dimenangkan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu. Kami juga berdoa buat pelayanan kami di JIK Yustokam ini. Ya Tuhan, Kau memberkati Bapak Wijaya yang sudah Tuhan membawa setiap kami lansia ini untuk Tuhan senantiasa setia melayani Kau. Diberkatinya Tuhan pekerjaan Pak Wijaya, diberkati pelayanannya, diberkati kesehatannya, diberkati seluruh keluarga baik Tuhan Yuli dan ketiga anaknya ya Tuhan. Kami percaya pelayanan di hadapan-Mu tidak pernah sia-sia. Engkau akan membalas, diberkati Tuhan keluarga di tempat ini. Kalau tempat ini boleh menjadi rumah doa-Mu Tuhan, kami percaya Tuhan itu Tuhan yang sudah punya rencana, bukan Tuhan kebetulan, tapi Tuhan yang punya rencana untuk kami bisa datang tempat ini untuk beribadah bersama. Itu semua karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan,
Biarlah kami mau tetap setia kepadamu. Kami boleh tetap setia melayani Engkau. Kami boleh tetap Tuhan semangat Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan, sehingga banyak jiwa Tuhan boleh dimenangkan. Semuanya hanya untuk hormat kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Yesus. Kami bersyukur. Kami serahkan semua doa permohonan kami. Hanya kami alaskan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih pelayanannya Tante Ligin sama Tante Rika. Oh ya, tadi kita sudah dibantu didoakan dapat berkat mimbar besar bersama Om Lukas. Terima kasih Om ya. Tapi Tuhan itu baik Om. Kita ini BL-nya di sini pendek-pendek. Jadi dikasih dibanduri. Salam lebih bareng budget enggak ketok Om. Tapi Tuhan Yesus itu baik. Terima kasih sekali lagi pelayanannya. Saya kembalikan ke Pak Wijaya. Ya, shalom. Pertama saya mengucapkan terima kasih buat Pendeta Lukas Sutopo bisa melayani kami, dan ini kerinduan bukan kerinduan saya aja, tapi benar-benar kerinduan jemaat ya. Betul ya, setuju ya. Oke, berikan kemuliaan buat Tuhan. Yang kedua, saya juga terima kasih kepada Evangelis Junaidi ya, yang luar biasa ya. Kita makin kenal sosok ini untuk jadi teladan ya. Juga ya, betul ya, luar biasa ya. Terlebih lagi dukungan doa, dukungan segalanya buat Coach Junaidi dengan Pak Lukas Sutopo. Ya, saya juga tadi sangat masuk juga tentang firman yang sangat sederhana, tapi benar-benar membawanya kita untuk benar-benar apa nomor satu, berharap itu sudah sama Tuhan wis. Ojo nang ndi wis ya. Nang ibadah tujuannya apa? Ya sudah, tujuannya Tuhan, jangan tujuan lain-lainnya. Ya puji Tuhan, di tempat ini saya bersyukur terbukti sudah 5 hari saya bawa untuk melayani, bukan hanya untuk memberikan pelayanan yang menyenangkan hati Tuhan aja, tapi sudah luar biasa, sudah mau berkorban, sudah mau kesel-keselan, sudah ada yang sampai KO ya. Ini juga Evangelis Junaidi juga sudah nyupport, dukung seperti itu ya. Ini semua hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Itu hanya dari jemaat dari Amerika. Nah, nanti berikutnya tunggu jemaat dari Korea dan Singapura ya. Tidak apa-apa, seperti ini tapi benar-benar dipakai oleh Tuhan. Oke, mari kita akhiri ibadah ini. Saya undang untuk bangkit berdiri. Oke, ayo kita bangkit berdiri. Ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, Tuhan, terima kasih Tuhan buat lawatan-Mu di ibadah hari ini. Tuhan, Kau sangat baik, luar biasa baik Tuhan. Terlebih firman-Mu Tuhan yang semakin meneguhkan kami Tuhan, membawa kami makin dewasa Tuhan. Terlebih semua hanya untuk berharap padamu, berserah padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati Pendeta Lukas Sutopo Tuhan, Kau pakai semakin luar biasa Tuhan. Kau lindungi keluarganya, istrinya, anak cucunya Tuhan. Juga Kau selalu memberkati dalam pekerjaannya Tuhan. Terlebih Tuhan akan Kau pakai sebagai teladan kebenaran firman-Mu Tuhan. Ini tiba saatnya anak-anak-Mu Tuhan, jemaat-Mu Tuhan, rindu menerima berkat dari-Mu Tuhan. Mari kembali kita bawa hati kita, kita tengadahkan wajah kita, kita angkat tinggi-tinggi tangan kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah anak cucumu, dan diberkatilah segala bentuk